Oke, halo selamat malam semua dan selamat datang di acara webinar kesehatan yang diadakan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Mapan Bumi yang bekerja sama dengan Ikatan Tenaga Kesehatan Buddha Maitreya Indonesia atau Inakes Bumi dan Jalan Kebahagiaan Maitreya atau JKM. Saya Meani Halim, moderator webinar yang mendampingi speaker kita pada malam hari ini, Dr. Jimmy Panji Wirawan, SPOG. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya background dari Dr. Jimmy, di mana beliau memiliki kurikulum vitae sebagai berikut. Aduh, nyamuk di belakang nyamuk. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, yang lebih spesifiknya fertilisasi dan endokrinologi reproduksi. Graduate dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2001 sampai 2008, lalu mengambil spesialis obstetri dan ginekologi pada tahun 2008 sampai 2012 di Universitas Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman internasional pada Clinical Training Program Rumah Sakit Kitaro, Osaka, Jepang pada tahun 2016 sampai 2017, Mana bisa ke Jepang? yang Dr. Submit IGCS Meeting, Vancouver, Kanada pada tahun 2012, Spring School Asia Link Program Universiteit de Leiden, Belanda pada tahun 2007, dan untuk pengalaman bekerja serta posisi beliau pada saat ini, beliau ada di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara dari tahun 2017 sampai saat ini. Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Tangerang Selatan dari tahun 2018 sampai saat ini. Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang dari tahun 2023 sampai saat ini. RSB Permata Hati Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016. Dan banyak melakukan publikasi dan penelitian dari tahun 2004 sampai 2018. Juga banyak memiliki pengalaman riset dari tahun 2003 sampai 2012. Beliau juga aktif di beberapa keanggotaan dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia KBMBI, Komite Medis Rumah Sakit, dan juga Kepala Kamar Operasi Rumah Sakit. Beliau mengikuti banyak pelatihan dan juga kurs dari tahun 2008 sampai sekarang. Demikianlah kurikulum vitae dari Dr. Jimmy Panji Wirawan, SPOG. Dan webinar kita pada malam hari ini mengenai siklus menstruasi yang sehat dimulai dari pola hidup yang sehat. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, dengan hormat kami persilahkan kepada Dr. Jimmy Panji Wirawan, SPOG, untuk memberikan beberapa knowledge penting yang wajib kita ketahui, terutama bagi kaum wanita ya dok ya. Ya, Oke, benar sekali. silakan dokter, dipersilahkan. Ya. Baik, apakah suaranya selamat malam semuanya? Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas dokter? Oke, baik. Jadi kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa dok? Oke, jadi kita mulai. Kita mulai dari presentasi kita hari ini, yaitu siklus menstruasi yang sehat dimulai dari pola hidup sehat. Ya. Jadi saya rasa, apakah terlihat jelas Ibu Melani? Sudah terlihat jelas dok. Terlihat ya? Oke. Jika ada yang dirasa kurang jelas, bisa langsung diberitahu ya. Baik dok. Baik.
Jadi kita akan mulai bicara tentang yang pertama siklus menstruasi. Menstruasi itu apa sih? Bagaimana siklus menstruasi yang normal? Apa saja gangguan menstruasinya? Menstruasi itu bisa berakhir nggak ya? Tentunya bisa. Lalu kita akan bicara tentang pola hidup sehat yang terkait dengan siklus menstruasi, nutrisi yang dibutuhkan, bagaimana latihan fisiknya, serta kesimpulan akhir. Jadi kalau kita lihat sedikit, saya rasa ini kan kita semuanya sudah dewasa ya. Jadi Ya. kalau kita lihat ini adalah kemaluan perempuan, di mana di sini ada vagina. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lihat di sini ini ada rahim. Ya. Rahim adalah tempat di mana darah haid itu terbentuk setiap bulannya. Mm-mm. Lalu organ kandungan perempuan yang lain kita lihat ada saluran telur Ya. dan yang terakhir ada induk telur. Jadi kalau seorang perempuan terutama pada mereka yang sudah menikah, mereka bertanya, "Dok, kandungan saya gimana?" Mereka sebenarnya sedang bertanya mengenai 3 hal, yaitu bagaimana kondisi rahim mereka, bagaimana kondisi dari saluran telur, bagaimana kondisi dari indung telur mereka. Kira-kira demikian. Nah, kalau kita, oke. Nah, jadi kalau kita lihat tentang siklus menstruasi, kita akan lihat apakah pointer saya terlihat, Ibu Miani? Lihat, Dok. Pointernya terlihat ya? Terlihat. Terlihat ya, baik. Jadi kalau misalkan kita lihat dari siklus menstruasi, kita akan melihat bahwa siklus menstruasi itu terdiri dari 2 fase, yaitu fase folikular dan fase luteal. Intinya siklus menstruasi itu berkisar antara 21 hingga 28 hari. Normalnya sekitar 28 hari, di mana menstruasi yaitu keluarnya darah dari rahim itu Hmm. dinilai sebagai hari pertama. Hari pertama. Oke. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-14, kita bilang itu sebagai fase folikuler. Kita bicara sedikit tentang siklus menstruasi, di mana ini sedikit kompleks, namun sebenarnya tidak. Di mana menstruasi itu intinya adalah dinding rahim seorang perempuan yang dia awalnya itu dia meluru pada saat haid. Setelah dia meluru, dinding rahimnya itu akan mulai menebal kembali, Hmm. diikuti oleh keluarnya hormon-hormon perempuan, yang mana hormon perempuan ini dibutuhkan untuk mempersiapkan rahim untuk terjadinya suatu kehamilan, Ovulasi ya, Dok ya. disertai dengan kenapa? Ovulasi ya, pada saat hari Kenapa, ke-14 Bu? eh, Benar, mengalami betul sekali. ovulasi Jadi, ya. ya betul. Jadi sel telur, sel telur itu awalnya pada saat, jadi kita bilang siklus menstruasi itu dimulai hari pertamanya adalah pada saat darahnya keluar. Darahnya keluar pertama kali itu dibilang hari pertama. Lalu sel telurnya itu dia akan makin lama makin besar, hingga akhirnya pada saat haid hari ke-14, dia sel telurnya Hmm. itu kemudian dia membesar, kemudian dia akan pecah. Begitu dia keluar, kemudian dia akan terjadi pengeluaran dari, kalau misalkan dia terjadi kehamilan, dinding rahim yang menebal ini akan berlanjut terus sampai terjadinya kehamilan. Namun jika tidak terjadi kehamilan, dinding rahim ini akan meluru dan mulai siklus berikutnya lagi. Hingga saat ini, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Dok? Terdengar ya? Jelas? Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh otak dan rahim serta indung telur. Jadi dibutuhkan 3 organ, yaitu organ dari otak. Dalam hal ini bagian di bawah batang otak, yaitu hipotalamus, hipofisis. Oh, Dia akan menghasilkan hormon namanya FSH dan LH. Hormon ini akan merangsang indung telur. mm-mm. Indung telur akan menghasilkan hormon namanya hormon estrogen dan progesteron, dan kemudian itu akan berperan pada dinding rahim ini.
Oke. Jika Jadi terjadi fungsinya kenapa? fungsinya otak ini untuk memproduksi hormon ya, Dok ya, yang Betul. mendorong Jadi terjadinya benar sekali. menstruasi ya. Untuk jadi menstruasi. Jadi jika seorang perempuan pada saat dia lahir ke dunia, dia lahir dengan jumlah sel telur yang terbatas. Sehingga Mm-mm. ada saatnya sel telur ini akan habis. Dan saat habisnya sel telur itulah itu yang dikenal dengan istilah menopause, di Oh, mana oke. sel telurnya itu habis. Nah, oke. Jadi kita ketahui di sini bahwa adanya gangguan pada otak, pada hipotalamus hipofisis, contohnya pada pasien dengan stres berat atau pasien dengan olahraga yang aktivitas fisik berat, kadang-kadang mereka bisa mengalami gangguan menstruasi karena asalnya dari otak. Oh, Nah, oke. itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pasien mengalami gangguan menstruasi jika masalahnya pada indung telur. Mm-mm. Contohnya pada pasien dengan ovarian polikistik di mana sel telur kecil-kecil sehingga susah matangnya. Mm-mm. Ataupun pasien bisa mengalami masalah menstruasi karena gangguan pada rahim. Oh, itulah sebabnya kenapa kalau orang stres, efeknya kan dari otak. Nah, dari otak produksi hormon juga kurang bagus, jadinya terus jadi efeknya ke sel telur dan siklus menstruasi ya, Dok ya. Jadi yang paling sederhananya adalah dia biasanya kalau pasien pasien yang mengalami stres dia tidak akan haid. Oke, Jadi ya. paling paling sederhananya sangat jarang pasien dengan stres dia akan mengalami haid yang banyak. Biasanya kalau dia stres dia nggak akan haid. Oke. Stres ataupun olahraga fisik yang berlebihan, contohnya pada level atlet, itu Mm-mm. terkadang mereka tidak mengalami siklus menstruasi. Ya. Jadi olahraga pun pada kondisi yang sangat ekstrim itu bisa berakibat siklus menstruasi kurang begitu baik. Oke, itu karena Tapi terlepas gangguan dari dari kenapa? fisik ya. Karena dari fisik ya, efek dari fisik, terus lalu ke otak, lalu mengganggu siklus menstruasi ya, Dok ya. Aktivitas Benar, fisik yang berlebihan. betul. Namun secara umum memang olahraga itu baik untuk siklus menstruasi. Jadi ini kita Oke. bicara aktivitas fisik yang sangat berat itu jika seseorang perempuan sudah mulai melakukan aktivitas fisik olahraga yang sangat ekstrim, yang hampir seperti atlet. Biasanya yang mengalami kendala demikian sering dialami oleh atlet perempuan. Mm-mm. Ya, tapi untuk keseharian kita ya apa ya mungkin Olahraga jarang. fase normal ya nggak Ya terjadi mungkin lah. jarang, Kan. mungkin jarang. Malah olahraga lebih baik untuk Ya, kesehatan. betul, Ya. betul. Jadi Ini secara kalau umum yang ekstrim. ya, betul. Jadi secara umum anjurannya tetap harus olahraga. Jangan Oke. karena mendengar demikian, oh nggak mau olahraga, itu tidak tepat. Udah. Oke, jadi kalau kita bicara lagi, hari pertama siklus haid itu apa? Hari pertama siklus menstruasi adalah meluruhnya lapisan dinding rahim. Ya, jadi Ya. ya, meluruhnya lapisan dinding rahim ini kita sebut sebagai hari pertama siklus menstruasi. Ini Mm-mm. juga biasanya yang dianjurkan pada pasien-pasien yang datang kepada dokter untuk mereka mau program hamil, misalkan mereka sudah menikah di atas 1 tahun, mereka mau, dok kami mau coba program hamil. Biasanya sang dokter akan memberikan obat untuk memperbesar siklus menstruasinya ataupun jika dokternya ingin melakukan pemeriksaan awal, dia akan minta dokternya untuk datang, Bu, nanti datang hari pertama atau hari kedua. Nah, yang dimaksud oleh dokternya hari pertama atau hari kedua adalah pada saat haidnya muncul pertama kali. Itu yang Hari kita bilang pertama sebagai menstruasi ya. benar sekali. Hari pertama siklus menstruasi itu kita bilang sebagai yang darahnya keluar pertama kali disebut sebagai hari pertama. Dan Oke. selanjutnya itu tinggal dihitung hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, biasanya lanjut terus sampai hari ke-7 sampai hari ke-10 sel telurnya mulai besar. Sel Hmm. telur yang ada di mana? Yang ada di indung telur. Di mana kalau kita lihat ada yang namanya folikel-folikel. Ini Jika ada ovarium ya, Dok dari ya. ya betul. Jika ada dari partisipan yang ingin bertanya tinggal langsung
bertanya nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat ini kan ada folikel. Folikel itu adalah sel telur. Sel telur yang ada di setiap perempuan. Folikel ini akan habis. Habisnya di usia 45 sampai 55. Yang kita kenal istilahnya menopause. Ini bos ya. Oke. Nah, dia dari awalnya kecil sampai akhirnya dia besar. Dia biasanya besar di haid hari ke-12, haid hari ke-14. Sel telurnya matang. Begitu dia sel telurnya besar dan dia sudah matang, jika terjadi dia bertemu dengan sperma, biasanya setelah hubungan intim, sperma akan masuk ke dalam rahim dari sini, kemudian dia akan bertemu di saluran telur. Ya, bertemu di tuba Nah, falopi ya, Dok ya. iya, benar sekali, Bu. Dia akan bertemu di tuba falopi, lalu kemudian setelah bertemu, mereka embrio, atau kita bilang embrio tersebut akan Dibawa ke berjalan Mm. sampai ke rahim. Dari sini sampai ke sini dia butuh waktu kira-kira 3 sampai 6 hari. 3 sampai 5 hari. Nah, seperti sini dia akan terjadi pertemuan sperma dan saluran dan sel telur di saluran telur, di tuba fallopi. Setelah itu dia kalau misalkan dia tidak terjadi kehamilan, dia kan menebal nih. Mm. Tebal ini adalah untuk Ini sebagai tempat penempelan. endometriosis ya, Dok ya. Ini endometriosis ya, Dok ya. Bukan, bukan. Bukan. Endometriosis adalah dinding rahim yang tebal ini. Hmm? Dan dinding rahim yang harusnya meluruh, dia harusnya keluar dari sini, dia malah masuk ke dalam tubuh. Oh, oke. Endometriosis adalah adanya jaringan endometrium ini di luar dari rahim. Jadi contohnya Oh. dia ada di luar di sini, Mhm. dia ada di Oh, usus, gimana? itu namanya endometriosis. Oke. Dan endometriosis itu pun bisa saja ada di otot-otot rahim. Jadi Mhm. kalau kita lihat kan ini lapisan, saya lihat ya, kita perlihatkan. Ya. Ini adalah lapisan dinding rahim. Mhm. Ini adalah lapisan dinding rahim. Oke. Jika terjadi endometriosis, jadi darahnya akan ke sini. Masuk Darah ya. ke sini terus jadi dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia ada Oh, di sini, dia ada di sini, dia ada di sini. Kadang-kadang dia bisa bikin kista endometriosis. Kadang-kadang dia juga kita bisa bikin sakit di sini namanya DIE. hmm. Kadang-kadang dia bisa bikin di sini. Kadang-kadang bisa juga di luar tubuh. Endometriosis itu bisa muncul dimanapun. Kadang ada yang bisa muncul di paru-paru, Oh ya, ada yang bisa paru-paru ya, Dok muncul ya. sampai di otak, paru-paru, tapi sangat jarang. Oke. Namanya catamenial pneumothoraks, tapi itu amat sangat jarang. Oke. Sangat jarang. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau secara mikroskopik, kalau misalkan rahimnya dilihat, ini rahim nih, rahimnya dibelah, terus dilihat, lapisan dinding rahim, ini lapisan endometrium atau lapisan dinding rahim yang menebal. Dan pada Hmm. saat haid seperti ini, Bu. Jadi kalau Oh, misalkan merah ya, Ibu Dok ya. Mayani memperhatikan kan darah haid itu merah, Ya. tapi bukan merah darah ya. Jadi bukan merah darah seperti kalau darah kita di misalkan tubuh kita disayat kan keluar darah kan merah. Merahnya darah haid kan beda ya, Ya, ya. Agak ya kehitaman kan? ya. Dia ada darah yang rada merah, tapi ada coklat-coklat juga. Nah, jadi siklus menstruasi itu berkisar antara 25 sampai 30 hari dengan durasi menstruasinya rata-rata antara 4 sampai 6 hari. Jadi kalau kita lihat siklus menstruasi itu ada rata-rata 65% di 25 sampai 30 hari. Itu siklus yang normal ya, Dok ya. Ya, jadi siklus yang normal itu rata-rata di 25 sampai 30 hari. Oke. Sampai 30 hari, biasanya 30%. Dan biasanya rata-rata masa suburnya atau kita bilang mulainya dari fase luteal itu di haid hari ke kan 15 plus minus 2 hari. Jadi haid hari ke-13, ke-13, Hmm. ke-15, ke-17. Itu masa subur ya, Dok ya.
Masa subur, betul. Tapi ini kan kita ngomong secara umum ya, yang mana kalau misalkan sorry maaf, pasangan yang ingin melakukan program hamil, biasanya akan lebih akurat kalau dia datang ke dokternya dan nanti kita bisa lihat. Namun secara kasar biasanya demikian. Nah, kalau kita lihat, kita akan bicara tentang, kalau kita lihat ini tentang jumlah darah saat menstruasi. Jadi ternyata bisa kelihatan kalau jumlah darahnya, kalau tergantung dari ini, dari besar kecilnya pembalut bisa kelihatan. Ya. Kalau yang A ada yang 1 cc, kalau yang ini ada yang Hmm. 5 cc, 15 cc sampai 25 cc. Jadi bisa kelihatan tuh. Ini Yang pasti harus di pembalut yang bawah 23 cm, 80 cc. 28, ya 35. Kan bisa kelihatan. Ya, Kalau ya. ternyata pembalut yang 35 cm, ternyata kalau dia segini itu 25 cc. Hmm. Ya, Jadi ya. ini bisa dilihat. Yang pasti harus di bawah 80 cc lah ya, Dok ya, baru itu Biasanya, normal. biasanya benar, Kalau biasanya. terlalu banyak pendarahan, cek lebih lanjut ke dokter ya, apakah itu ada Betul, minum atau apa ya, Dok ya. benar sekali. Betul sekali. Kita ada istilah namanya palm coin. Jadi palm coin adalah suatu istilah di mana ada beberapa kelainan yang menjadi penyebab kenapa darah haid itu terjadi perdarahan rahim yang abnormal. Ya, Bisa ya. karena ada penyakit di rahimnya, contohnya polip, adenomyosis, miom, ataupun amit-amit keganasan. Bisa juga Hmm. penyakitnya bukan dari rahimnya, tapi dari ibunya. Contohnya ibunya ada masalah pembekuan darah, ibunya ada penggunaan KB yang sudah lama, ibunya ada penyakit tertentu seperti misalkan TBC, Hmm. ataupun penyakit lain. Oh, jadi itu bisa diteliti lebih lanjut lah kenapanya ya, karena faktornya Betul. banyak sekali ya, Dok ya. Iya, tapi sih kira-kira dengan gambar ini kita bisa jadi gambaran lah. Jadi kalau misalkan intinya kalau dari sini misalkan ternyata haidnya lebih banyak dari yang biasanya dan itu sudah berlangsung kira-kira selama 3 bulan, nggak ada salahnya untuk periksakan diri. Atau jika ternyata haidnya itu lebih banyak, contohnya dia biasanya haidnya 5 sampai 7 hari, sekarang haidnya bisa sampai 2 minggu atau sampai sebulan dan terus-terusan gitu. Kadang dikit, kadang banyak. Nah, itu biasanya kita perlu periksa. Ya, yang diperiksa apa yang dilakukan? Biasanya akan ditanyakan riwayat penyakit, riwayat siklus menstruasinya, ada tidaknya penyakit tertentu, ada tidaknya aktivitas tertentu yang berbeda selama ini. Lalu kita akan melihat dari bentuk perutnya, apakah ada tumor tertentu, lalu dilakukan USG dan dilakukan pemeriksaan darah wanita. Biasanya USG dan pap smear juga ya, Dok ya. Tergantung ya Bu. Jadi yang khas itu biasanya sih kita lakukan pemeriksaan fisik, kita pasti lihat uh, rahimnya seperti apa. Pap smear itu tidak selalu dilakukan. Oh, oke. USG sih biasanya hampir selalu. Ya, USG hampir selalu, pap smear tidak selalu. Tidak selalu. oke. Nah, ini sekarang kita akan bicara tentang gejala yang paling umum, yaitu nyeri haid. Jadi kalau ditanya nyeri haid itu wajar nggak sih? Sebenarnya wajar. Wajar sekali seorang perempuan untuk mengalami nyeri saat haid. Yang tidak wajar apa? Yang tidak wajar adalah kalau misalkan nyerinya itu sangat hebat sehingga mengganggu aktivitas. Ya, ya. Sampai jadi pasiennya bilang, aduh dok, saya kalau setiap kali haid itu saya pasti izin dari kantor. Saya minum painkiller dan kadang-kadang painkiller itu nggak mempan. Sampai saya harus harus izin, saya nggak bisa masuk. Itu biasanya dari kantor tuh setiap bulan tahu deh Pak, mereka pasti tahu. Nah, kalau demikian artinya nyeri haidnya sangat hebat sehingga mengganggu aktivitas. Beda seperti kalau misalnya kayak kita bilang, ya dok saya kalau haid sakit, tapi saya masih bisa aktivitas, jadi masih bisa saya abaikan. Artinya nyerinya tidak sampai sebegitu hebatnya. Nah itu Painkiller itu obat penahan sakit ya, Dok ya. benar Ibu. Jadi
Bu Melani. Jadi untuk painkiller itu bisa menjadi alternatif atau pilihan pertama untuk pasien dengan nyeri haid. Ya. Painkiller yang paling simple seperti paracetamol ataupun ibuprofen itu bisa digunakan. Oh, Namun jika nyerinya itu terjadi setiap bulan dan dosis yang diminum itu setiap bulannya cenderung meningkat, contohnya selama 6 bulan atau setahun berturut-turut, setiap bulan selalu mengkonsumsi painkiller dengan dosis yang cenderung meningkat dari bulan ke bulan, nggak ada salahnya kita periksakan diri ke dokter ya, untuk kita ya, lihat kira-kira penyebabnya di mana. ya. Tentunya Betul. selama painkiller tersebut masih mempan, itu nggak ada salahnya. Namun jika kita curiga ada ke arah kondisi lain, contohnya ke arah endometriosis seperti yang disampaikan oleh Bu Meyani, Mhm. kita bisa pertimbangkan opsi lain. Contohnya seperti pemberian pil hormon. Pil hormon yang membuat menstruasi tidak terjadi itu bisa menjadi salah satu pilihan bagi pasien. Oke. Kalau kita ngomong dalam konteks endometriosis ya, gitu. Tentunya nanti kita harus lihat lagi. Tapi jika memang dia kondisinya kita curiga dia endometriosis, dilihat dari klinis yaitu adanya nyeri haid yang terjadi setiap bulan diikuti oleh gejala lain, contohnya setiap kali dok saya kok setiap kali haid saya perutnya sakit, saya berdarah, buang air besarnya setiap kali saya haid, atau dok saya kenapa Hmm. setiap kali haid itu saya keluar kencing darah, itu bisa saja menandakan adanya endometriosis tapi bukan di rahim, Oh, contohnya di daerah kandung kemih ataupun di daerah sekitar anus. oke. Ada kondisi demikian, dia bisa timbul gejala seperti kencing berdarah, buang air besar berdarah, dan dan kondisi itu dapat menjadi pertimbangan untuk kita gunakan pil hormon. Ya. Tidak hanya semata-mata kita gunakan pil penahan sakit atau painkiller. Biasanya hormon yang dikasih itu hormon estrogen dan progesteron, ya dok ya? Biasanya yang kita berikan adalah hormon progesteron, Oh, progesteron. Oke. hormon progesteron, karena sifat dari dengan sifat dari endometriosis, jika kita berikan estrogen, biasanya endometriosisnya itu akan cenderung semakin aktif. Oh iya, iya, iya. Jadi kita butuh hormon progesteron agar endometriosisnya berada dalam kondisi tidak aktif. Kita target kalau kita bicara endometriosis ya, ini lebih spesifik dari siklus menstruasi. Kita bicara endometriosis. Target kita adalah pasien itu yang paling pertama adalah dia pain free. Dia bebas dari nyeri. Karena nyerinya itu biasanya akan sangat hebat. Dan kadang-kadang endometriosis sulit. Pasien dengan endometriosis kadang-kadang kistanya bisa saja ada kista, bisa juga tidak kista endometriosis. Ya. Kista endometriosis biasanya tidak terlalu sakit. Yang lebih sakit justru adalah kita bilangnya namanya deep infiltrating endometriosis atau endometriosis susukan dalam, di mana di belakang rahim, di bagian rahim itu biasanya ada lesi endometriosis. Itu biasanya Oh, bikin sakit dan nggak selalu kelihatan dari USG. Tapi kalau di USG bisa sih memang dinilai. DI itu biasanya bikin nyeri, sangat mengganggu aktivitas dan kadang-kadang nyerinya itu bisa sampai pada tahap di luar haid pun sakit. oh, Jadi oke. dia kalau lagi haid sakit sekali, tanpa haid pun masih sakit. Dan pada mereka yang sudah menikah, adanya kondisi ini bisa menyulitkan untuk hubungan seksual karena pada saat hubungan seksual sakit sekali, Oh, terutama pada saat penetrasi oleh suami, dia akan mengganggu, sangat tidak nyaman buat pasiennya. karena Jadi adanya pada lesi itu ya dok ya? benar karena tidak tidak selalu ditemukan kisah coklat, Bu. Kisah, kisah, Mhm. kisah coklat ataupun kisah endometriosis tidak selalu ditemukan, namun bisa terlihat secara klinis dan dilihat dari USG bahwa ada lesi deep infiltrated DIE namanya, deep infiltrating endometriosis, itu bikin sakit.
Jadi pada pasien yang tidak operasi, paling simpel adalah kita berikan pil hormon yang ada progesteron. Ya, ya. Gitu. Oke, nah jadi kita ngomong soal pengobatan nyeri haid. Yang paling simpel apa? Ya dipanasin, dikasih Dia. warm bath, bisa berendam air panas, pakai heating pad. Kan saya lihat juga ada yang kayak heating pad gitu, itu boleh, bagus. Nah, kita bisa melakukan pilihan makanan. Ada makanan-makanan yang antiinflamasi itu bisa membantu mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri haid. Itu bisa. Contohnya apa aja dok kalau makanan yang bisa mengurangi inflamasi itu? Nah, nanti kita lihat. Ada di yang paling bawah. Oke. Nah, tapi secara umum biasanya adalah banyak makan sayuran dan buah-buahan. Secara umum adalah banyak makan sayuran dan buah-buahan, kurangi tepung, kurangi terigu. Bukan berarti tidak boleh, kurangi gorengan. Lalu ya lebih sedikit mengurangi makanan proses food. Jadi seperti chips, semua Hmm. chips, semua keripik-keripik, idealnya dikurangi. Ya. Ya. Jadi lebih banyak makan makanan yang sederhana, makanan yang Yang dimasak fresh ya. sendiri. Hah? Ya, kira-kira demikian. Dan lebih banyak makan sayuran. Oke. Ya. Sama idealnya juga mengurangi konsumsi daging merah. Itu juga membantu. Ya, ya. Konsumsi daging merah, mengurangi konsumsi daging merah itu membantu menurunkan kemungkinan nyeri hati. Oke. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi gimana sih kalau misalkan kan kalau kita lihat kalau tiap kali haid sakit itu kan tersiksa sekali memang. Karena apa? Karena terjadinya itu setiap bulan. Jadi ini bukan sesuatu yang sekali terus diobatin hilang. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi setiap bulan. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami nyeri kronik seperti ini ada anticipation anxiety. Anticipation anxiety itu di mana dia, aduh, gue bentar lagi mau haid nih, gue bakal sakit lagi. Nggak enak banget. Jadi dia tuh udah ketakutan sendiri, padahal belum haid. Ya, ya. Gara-gara udah sakit banget, jadi dia sebelum haid tuh udah ketakutan. Aduh, ada di gue Sudah takut banget. muncul sugesti terlebih dahulu ya dok ya. Benar, betul. Nah, Walaupun sugesti ini masih juga seminggu lagi. memicu juga ya. Betul. Nah, anticipation anxiety. Biasanya karena dia karena pada saat lagi haid itu sangat sakit dan kadang pada ada satu titik di mana aduh gue udah nggak betah nih udah enak banget gitu kan udah enak banget sakit jadi pada pasien-pasien demikian nyeri nyeri itu tuh sangat mengganggu sehingga dibutuhkan yang paling simpel kalau tidak bisa dengan painkiller pilihan berikutnya adalah kita gunakan pil hormon. Iya, iya. Nah ini balik nih ke pertanyaan yang barusan oleh Bu Mia nih. Banyak minum air putih, banyak makan sayuran hijau, teh bisa membantu. Kita banyak boleh makan pisang, kita banyak makan buah-buahan, kita kurangi konsumsi daging merah. Oke. Dok, bagaimana dengan tahu, tempe, pokoknya semua makanan-makanan yang base-nya itu adalah kedelai. Karena mitos atau rumornya itu segala sesuatu yang kedelai itu ada hormon estrogennya. Nah, ini penjelasannya gimana nih, Dok? Ya, kedelai memang mengandung estrogen, tapi dia adalah fitoestrogen, di mana fitoestrogen itu estrogen dalam bentuk yang berpotensi lemah. Jadi kalau fitoestrogen itu mirip seperti estrogen itu kan ada tiga tipe. Mm-mm. Ada tipe estron, es, eh, ada tiga tipe, dan yang tipe yang fitoestrogen adalah termasuk tipe yang terlemah. Ya, Oh, jadi ada tipe estron, estradiol, sama estetriol. Nah, oke. yang tipe estrogen yang beredar di tubuh yang paling kuat adalah estradiol. Sedangkan itu estrogen itu mirip-mirip hampir seperti estriol atau estetriol. Ya, estrogen lemah. Oke. Secara kemampuan dia termasuk estrogen yang lemah. Sehingga kalau misalkan dikonsumsi, efeknya itu bisa diabaikan. Jadi tidak harus untuk saat ini kita tidak menyatakan bahwa kalau konsumsi itu estrogen dalam jumlah tinggi itu bisa meningkatkan nyeri haid. Tidak demikian.
estrogen dalam jumlah tinggi itu terdapat pada apa, Dok? Biasanya estrogen dalam jumlah tinggi itu bisa didapatkan dari contohnya pada daging merah. Oke. Estrogen tingkat tinggi ya, Dok ya. Sedangkan kalau dari tahu dan tempe juga basis kedelai lainnya itu estrogen tingkat rendah ya. Sedangkan kalau Nah, misalnya orang yang ada contohnya, maaf, ada mium gitu ya, Dok. moderator. Nah, kalau mium itu kan otomatis kan hormon estrogen harus ditekan. Betul ya, Dok ya. Nah, estrogen yang harus ditekan ini seharusnya itu dari estrogen yang berbasis tinggi ya, Dok ya. Gimana kalau misalnya kita vegetarian sering sekali makan yang berbasis kedelai, ya kan? Nah, kalau misalnya orang vegetarian ini ada mium, apakah nggak boleh makan tahu, tempe, atau sejenisnya yang mengandung kedelai-kedelaian, Dok? oke, oke. Jadi untuk kalau misalkan kalau kita soal mioma ya, mioma sendiri jelas dia akan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Namun untuk apakah dengan kita konsumsi dengan konsumsi fitoestrogen seperti dari tempe, tahu itu akan memperbesar miom? Jawabannya tidak dapat dipastikan. Tidak Oke. dapat dipastikan. Ya, tidak dapat dipastikan. Jadi untuk mioma sendiri, kalau kita ngomong apakah dari makanan itu bisa bikin miomanya jadi tambah besar, itu juga tidak pasti. Ya, tidak pasti ya. Tidak pasti. Ada dua pendapat di, di kelompok dokter kandungan. Ada yang berpendapat bahwa kalau misalkan pasien dengan mioma, kita harus menghindari semua bentuk estrogen. Contohnya salah satunya adalah kedelai. Namun Ya, ya. ada juga yang berpendapat bahwa karena kedelai termasuk fitoestrogen, dia termasuk dosis rendah, jadi kita tidak masalah untuk meminta pasien untuk tetap memakan meskipun dia ada mioma. Oke. Jadi masalah ini sebenarnya masih menjadi pro dan kontra ya, Dok ya, mengenai kedelai Ya, ini betul. untuk penderita Karena mioma ya. karena mioma sendiri itu kan memang dialami oleh mereka yang vegetarian maupun mereka yang tidak vegetarian. Betul, Kalau bisa dari jadi sama siapapun selama dia masih punya ya rahim ya, Dok ya. dan kalau untuk kita menyatakan bahwa dia semata-mata terjadi akibat makanan itu kurang tepat. Oh, oke. Kurang tepat. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir kalau misalkan ya tentunya kalau kita bicara tentang mioma kista, pasien selalu akan bertanya dia harus menghindari makanan apa. Sedangkan untuk makanan sendiri, makanan makanan itu kita tidak bisa berharap dari makanan untuk saat ini ya dari sisi medis penanganan terutama untuk kondisi seperti misalkan mioma ataupun kista tergantung jenis kistanya ya itu adalah pertama-tama adalah kita lihat perlu tidaknya dia dilakukan tindakan operasi, perlu tidaknya dia diberikan pengobatan secara medis itu sebagai lini utama. Lalu untuk makanan, apakah makanan dapat kita kita andalkan untuk mengurangi miom? Itu belum terlalu bisa. Tapi untuk makanan secara sehat, makanan untuk kita sehat, mengurangi nyeri, makanan-makanan yang kita bilangnya anti-inflammatory food, jadi makanan yang mengurangi proses inflamasi dalam hal ini dan konteks misalkan nyeri haid, makanan untuk mengurangi nyeri haid itu bisa. Namun Oke. jika bisa nggak kita berharap dengan kita menghindari makanan tertentu, miom kita bisa mengecil, itu rada sulit. Ya, ya. Karena basicnya memang sudah ada ya. Penyebabnya Ya, sendiri ya kita nggak tahu ya, Dok ya. Karena yang namanya orang punya rahim, kondisi kayak seperti itu bisa saja terjadi pada siapapun ya, Dok ya. ya. Jadi kalau
kenapanya, why-nya itu kalau kita ketemu suatu penyakit itu yang nggak selalu bisa kita jawab. Ya, ya, Bisa dari genetik juga, ya. ada perubahan dari gen pasien tersebut, gen perempuan tersebut. Mhm. Why-nya itu yang nggak selalu bisa dijawab. Oke, oke, I see, Dok. Oke, jadi kalau tadi kita bicara tentang nyeri haid. Sekarang kita bicara tentang kalau haidnya terlalu banyak. Kalau haidnya terlalu banyak bisa apa? Bisa ada gangguan pematangan sel telur, bisa ada ibu pasien atau perempuan yang ada penyakit gangguan pembekuan darah, bisa saja ada kita bilangnya itu adenomyosis, di mana dinding rahimnya itu ini dinding rahim, endometrium, di antara otot rahim ada dinding rahim, namanya adenomyosis, ada sel-sel endometriosis. Ya, Bisa ya. juga karena ada peradangan, penyakit rahim panggul atau PID, ada Mhm. mioma yang tadi, ada polip, ada kanker serviks ataupun kanker endometrium. Ya, ternyata banyak sekali penyakit yang bisa terjadi pada rahim, Yang sal- yang gejalanya adalah keluar darah. Fallopi dan juga ovarium ya dok ya. Jadi untuk para wanita harus ngecek secara berkala ya dok ya. Ya, tapi jangan juga jadi ketakutan. Tidak demikian Ya, juga. ya. Tidak Untuk demikian juga. medical check up aja sama lah seperti kita medical check up contohnya asam urat, trigliserid, kolesterol. Ya kalau untuk para wanita ya ditambahkan sekalian cek rahim gitu ya dok ya. Em, Sebenarnya sih kalau untuk cek rahim sendiri ya, Bu. Jadi memang cek kalau kita ngomong general check up yang dianjurkan itu kalau dari sisi kandungan adalah kita bisa lakukan pap smear. Pap smear itu setiap Ya, tiga ya. tahun dari mulai dia melakukan aktivitas seksual sampai dia berusia 65 tahun. Biasa Oke. itu. Dan kalau misalkan pasien mau bisa lakukan USG kandungan. Memang nggak ada patokan sih kapan berapa kali USG kandungan dilakukan. Biasanya sih kalau pasien ada gejala, ada keluhan. Contohnya apa? Haidnya 3 bulan haid nggak datang atau haidnya berkepanjangan atau misalkan dia di antara waktu haid. Normalnya seorang perempuan mengeluarkan darah hanya pada saat lagi haid. Jadi di antara waktu haid Berat. biasanya darah. Awas awas sobek. Udah, Sehingga kalau misalkan dia singkong berdarah, mintam. kita biasanya perlu cari tahu kenapa ya bisa begitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, Hmm. ya. Jadi, nah ini tadi kalau misalkan kita lihat penyebab perdarahan itu bisa dari apa? Dari ada polip, ada Mhm. adenomyosis, ada miom, ada keganasan atau kanker. Bisa Ya. juga ada gangguan pembekuan dari sel darah, gangguan pematangan sel telur, ada masalah di dinding rahimnya, atau bisa karena KB ataupun karena ada masalah, contohnya ini ada gangguan pembuluh darah, Oke. kita bilang malformasi arteri vena. Dok, maaf, ini yang poin C, ini pembekuan darah pada rahim maksudnya ya dok ya, bukan pembekuan darah Bukan pada secara pada keseluruhan. pada pada perempuannya, Ya, ya. pembekuan darah pada perempuannya. Jadi contohnya pasien-pasien dengan Oh. penyakit seperti anggaplah penyakit von Willebrand, atau yang Hmm. paling mudahnya, yang paling simpel adalah seperti ini. Pasien kena demam berdarahnya itu kan trombositnya rendah tuh. Ya, ya. Ternyata dia lagi haid. Nah, mungkin yang Oh, gampang kayak gitu. ya, ya, ya. Jadi memang Pas dia lagi terkeluar kena pada demam berdarah, saat. wah dia haid. Nah, keluar darahnya banyak banget. Ya, 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 I see. Tuh, Oke dok. gampangnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat lagi. Nah, kalau soal gangguan pematangan sel telur, ini juga ada banyak. Ini hanya terminologi yang biasa dipakai medis. Biasanya ada dari hipotalamus pituitari ini dari otak, O itu ovary dari indung telur, dan tipe yang keempat adalah PCOS. Jadi sindrom ovarian polikistik, di mana dinding sel telur kecil-kecil dan dia bisa bikin gangguan pematangan sel telur. Produksi ya. Ovarian, kenapa Bu? Reproduksi ini bisa gangguan reproduksi ya dok ya.
Iya, biasanya pasien dengan PCOS atau sindrom ovarian polikistik ini, biasanya mereka mengalami gangguan haid. Haidnya itu yang paling simpel adalah haidnya itu tidak sebulan sekali. Jadi kalau Mhm. ditanya mereka itu yang klasiknya bisa haid 3 bulan sekali. Dalam setahun mereka bisa haid kurang dari 4 kali. Iya. Nah, pada mereka dengan PCOS atau gangguan ovarian polikistik, ini jelas akan mempengaruhi kesuburan. Jadi tipe yang lain banyak seperti genetik, plasma keganasan, ada fisiologis, biopatik, ataupun masalah masalah hormon. Nah, terakhir kita bicara tentang berhentinya haid. Berhentinya haid adalah menopause. Ya. Menopause itu apa sih? Menopause itu adalah berhentinya menstruasi dimulai dari usia 45 sampai 55. Nggak ada siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut dan gejalanya bisa rasa panas, nyeri otot, nyeri sendi, kekerahan pada vagina, nyeri pada saat hubungan seksual, kulitnya kering sampai rambutnya juga bisa rontok. Ya, karena efek dari hormon ya, Dok ya. Kalau orang mau Ya, gitu ya. Hormon apa dok ya yang sebenarnya berkurang pada saat kita mau menopause gitu? hormon estrogen. Estrogen ya. Makanya pada saat mau Estrogen. menopause itu kita banyak mengkonsumsi yang banyak Estrogen. mengandung estrogen. Iya, Contohnya estrogen. tahu, tempe seperti itu ya Iya. dok ya. Oke, dengan demikian berharap efek ini nggak terlalu terasa gitu ya dok ya. Ya, memang ini kan sebenarnya adalah bagian dari proses alami kehidupan ya. Ya, betul. Ya, Oke. jadi nah, nah kadang-kadang bisa juga ada yang mengalaminya lebih awal. Bisa, ada juga pasien mengalami menopause di usia 30 tahun itu juga bisa, tapi itu jarang. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, nah kalau kita ngomong soal karakteristik dari menopause dan menstruasi dengan diet, kita lihat dari diet. Ini ada penelitian yang dilakukan pada 500 responden di mana mereka rata-rata tinggal di kota, umurnya ya hampir mirip, ada yang kurang dari 25 dan 95, dan rata-rata mereka eh, pendidikan cukup tinggi di universitas ya. Jadi ternyata banyak dari mereka yang mengeluhkan terjadi nyeri nyeri pada saat haid, nyeri dan mereka cemas, dan kadang-kadang bisa ada nyeri badan semuanya sakit aja nggak jelas, dan kadang-kadang bisa bikin sulit tidur. Oh. Dan ternyata dari yang dari yang dari diet ternyata dilihat bahwa oh ternyata konsumsi produk sereal ini berkaitan dengan peningkatan derajat nyeri dari menstruasi yang dialami. Ternyata kalau mereka Oh, makan sereal. sereal, sereal Hmm? ternyata kurang begitu bagus karena ini bagian dari proses food, makanan yang Oh, berproses. oke. Mm-mm. Jadi proses food ini ternyata kurang begitu bagus. Itu Mm-mm. meningkatkan apa nyeri haid, dan ini cukup bermakna. Kalau yang whole grain sih nggak terlalu bermakna ya Bu, karena kalau ini kita lihatnya dia dia melewati satu, jadi ini sebenarnya nggak terlalu bermakna. Tapi kalau ini p value ini 1,76, dia di atas satu, ini bermakna Bu. Ini kan ada dua nih, yang ini bermakna p equal dari 0,5. Cuman kalau kita nilai lebih lanjut ini nggak bermakna. Yang whole grain nggak terlalu bermakna, yang bermakna ini, Sereal ya dok ya. yang sereal, Oke. yang ini nih, karena dia di atas satu. Kalau ini karena dia melewati satu, ini nggak bermakna. Oke, nah terus apa lagi yang bisa yang bisa berpengaruh terhadap diet, dan bisa bikin nyeri haid. Ternyata proses meat, animal fat, Hmm. animal fat dan proses meat ini ternyata bisa meningkatkan kemungkinan berkaitan dengan nyeri haid yang lebih berat. Proses meat dan animal fat. Termasuk salah satunya apa? Banyak makan gula, permen, atau minuman yang manis, sweetened beverages. Ternyata Iya. itu bermakna. Sedangkan yang lebih jarang kena nyeri haid contohnya apa? Mereka yang banyak makan sayuran,
kayak makan buah, ya sesuatu yang memang kita udah tahu sebenarnya. Ya, jadi Ya, jadi kesimpulannya daging merah, lemak-lemak binatang, makanan manis-manis itu akan memicu peradangan yang akan berefek kepada nyeri haid ya, Dok ya. ya Pada bisa saat meningkatkan kemungkinan nyeri hati. mau menstruasi, perbanyak makan sayur dan buah-buahan seperti itu ya, Dok ya. Ya, dan itu ada baiknya itu dilakukan itu tidak hanya saat haid, tapi itu menjadi bagian dari perubahan pola Gaya hidup hidup ya. secara umum. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya secara haid. Ya tentunya ini kan butuh proses ya. Ini Mm-mm. tidak serta-merta pada saat haid ya saya nggak makan daging aja deh, puasa daging sehari. Bisa gak? Wah jelas saya kayaknya sulit. Ya, Tapi kalau dilakukan bertahap, sabar, biasanya itu akan bisa. ya, ya, oke. Nah, ini ada penelitian lain oleh Sabah. Ini penelitian di Dubai juga sama. 217 responden rata-rata usianya 19 tahun. Mereka memiliki berat badan ideal. Dan ternyata mereka banyak mengkonsumsi makanan starchy. Baik makanan yang eh, starchy food tuh goreng-gorengan ya. Gorengan. Oh, Terus terus mereka tidak mengkonsumsi susu. Karena mhm. mereka tidak mengkonsumsi susu. Mereka eh, banyak yang nggak semuanya makan daging, nggak semuanya makan sayuran, makan sayuran hijau, mau makan. Bahkan mereka juga ada yang 20 20 responden tidak makan buah sama sekali dan mereka sangat sering mengkonsumsi high calorie salt Mhm. food diet Ya, ya. ya. Nah, ternyata yang berpengaruh dengan premenstrual syndrome, jadi yang sebelum haid suka sakit adalah contohnya kalau mereka tidak merokok menurunkan kemungkinan premenstrual syndrome. Mhm. Konsumsi susu meningkatkan kemungkinan. Kalau dia rendah sayuran hijau itu meningkatkan kemungkinan premenstrual syndrome. Konsumsi produk hewani dan berat badan ideal ini dapat membantu menurunkan kemungkinan premenstrual syndrome. Oh, oke. Jadi kalau misalkan mau menurunkan kemungkinan terjadinya nyeri haid, tidak ada salahnya kita mulai lebih banyak makan sayur hijau, lebih banyak makan konsumsi buah-buahan. Oke. Itu bukan cuma Nah, buat rahim doang, tapi buat kesehatan secara keseluruhan ya, Dok ya, kalau sayuran dan buah-buahan ya, Dok ya. ya saya rasa itu jelas. Jadi kalau misalnya, nah ini em, ada penelitian yang lain bahwa ternyata kalau misalkan dia banyak makan Hmm? jelly bean kayak permen-permen seperti ini, ternyata eh, kemungkinan gangguan menstruasinya meningkat. Oke. Nah, makanan-makanan seperti ini karena dia tinggi akan gula, Tinggi gula ya, betul dia betul. tinggi gula. Nah, sama ya itu lagi sugar sweetened beverages. Ya, ini mungkin kita udah tahu semua. Jadi kurang bagus untuk dikonsumsi. Ya. Ya, dan yang lain juga seperti apa? Seperti kalau di sini karena dia dia penelitiannya di daerah Arab, dia ada salep. Salep itu dia kayak apa? Seperti umbi-umbian. Jadi kalau kita ngomong tentang makanan yang melawan inflamasi, makanan melawan inflamasi, ini dari Harvard, dari health.harvard.edu. Ini website-nya cukup bagus, jadi saran saya kalau bisa dibaca lagi lebih oke. Apa Oke. aja sih makanan-makanan yang bisa melawan inflamasi? Jadi kalau makanan yang bisa melawan inflamasi, bisa kita tomat, kacang-kacangan, sayuran hijau. Kita ngomong secara umum ya, secara umum minyak, makanan yang tinggi inflamasi, contohnya makanan yang digoreng, proses meat, Ya, lemak, fast food lemak ya. hewani lebih tepatnya ya. Ya, ya. Jadi kalau
anti-inflamatori, anti-inflamatori ya kita bisa kurangi alkohol, makanan proses, red meat, dan karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Oke. Ya, oke, lanjut dok. Oke. Nah, ini ada penelitian. Ini ada penelitian lokal yang dilakukan oleh Anissa Hernanto, Dr. Ari Poli, dan Fetina dari Universitas Katolik Atmajaya, di mana mereka menilai ada tidaknya hubungan antara gaya hidup dengan intensitas dysmenorrhea pada mahasiswa FKIK Atmajaya. Nah, jadi ternyata presentasi persentase aktivasi fisik tertinggi pada kategori sedang, mereka melihat adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi fast food dengan intensitas dysmenorrhea. Walaupun tidak ada Dysmenorrhea itu hubungan apa yang dok? adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi fast food dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini adalah nyeri haid. Oh, nyeri haid, oke. Jadi ternyata memang penelitian lokal, tadi itu kan penelitian di luar negeri ya. Ya, ya. Ternyata penelitian lokal di Jakarta, di Atmajaya, ya kita asumsi kita mewakili Jakarta lah ya, mewakili Indonesia. Ternyata kalau fast food ternyata memang meningkatkan kemungkinan nyeri haid. Ya, karena dia inflamasi ya dok ya. Betul. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau mengurangi nyeri haid ya kita coba pilih makanan kita. Oke. Nah, dan kalau kita ngomong soal olahraga gimana? Nah, ini udah ada RCT-nya nih, udah ada randomized clinical trial bahwa Ya. ternyata apa beberapa olahraga seperti strength training, aerobik, yoga, mixed martial art, mixed exercise, bahkan Kegel sekalipun itu bisa membantu menurunkan nyeri haid. Oke, ya, ya. Jadi segala jenis olahraga. Ya, oke. Jadi ternyata memang sangat bermakna bahwa mereka value-nya itu sangat bermakna antara mereka melakukan aerobik ataupun mereka hanya sekedar melakukan stretching saja itu ternyata bisa bermakna. Oh ya, intinya harus Jadi ternyata olahraga lah. ya olahraga segala bentuknya lah Ya, ya dengan berbagai caranya dengan berbagai olahraga cara ya. ya. Nah, Jelas dengan aktivitas fisik itu sangat bagus karena selain untuk kekuatan otot, kekuatan tulang, itu dia juga bisa bantu haidnya jadi lebih lancar pada pasien-pasien PCOS, sindrom ovari polikistik. Kombinasi antara angkat beban dengan olahraga kardio itu membuat haidnya bisa terjadi setiap bulan. Selain oh, juga dia bisa membantu menstabilkan gula darah, membantu menstabilkan hormon testosteronnya. Jadi sangat bagus. Ya, jadi ini ada podcast exercise for dysmenorrhea di Cochrane. Cochrane adalah salah satu jurnal yang cukup ternama. Jadi ya secara umum berolahraga. oke. Kalau mau didengar podcastnya bisa. Nah, yang lain yang bisa bikin yang mungkin kita sering jarang adalah apa? Internet use time. Jadi ternyata kita sering main internet, ternyata secara tidak langsung bisa meningkatkan kemungkinan. Ya, ya zaman Ya, jadi sekarang selalu ya ya, dok ya. jadi Internet. ternyata kan kita udah ada namanya struggling with screen time, lalu namanya IUD, Internet Use Disorder. Bahkan di di apa di UI sendiri sudah ada istilah apakah itu kecanduan internet. Ini ada Hmm. websitenya bisa dilihat dan ini ada kuesioner untuk melihat apakah kita termasuk kecanduan internet. Ya mungkin kalau tiap kali kita lagi nunggu sesuatu terus kita refleks kita buka HP kita mungkin semi-semi kecanduan internet juga.
Oke, jadi ya kesimpulannya kita tahu bahwa siklus menstruasi terjadi setiap bulan dan gangguan haid itu meliputi nyeri haid, perdarahan banyak, terhentinya haid, dan diet tinggi serat yang berbasis nabati dan menghindari makanan terinflamasi bisa membantu menurunkan nyeri haid. Latihan fisik bisa membantu menurunkan keluhan nyeri haid. Ya, ya. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, thank you dok. Jadi kesimpulannya, rajin olahraga, makan makanan yang sehat akan mengurangi inflamasi dan menurunkan resiko nyeri haid gitu ya dok ya. Betul, benar Oke sekali. dok, sekarang kita mulai tanya jawab ya dok ya. Boleh. Hmm, ini dari Ibu Mein, boleh tanya dok, usia 45 tahun sudah berhenti haid, perlu diperiksa nggak ya dok untuk tiap tahunnya atau gimana? Ada perlu cek apa nggak dok? Mungkin ini maksudnya rutin cek gitu ya dok ya. Hmm. Gimana dok penjelasannya? Oke, baik. Jadi kalau usia 40 tahun sudah berhenti haid, jadi jika dia haidnya sudah berhenti selama 1 tahun, kita nilai pasien sebagai menopause. Namun memang usia 40 tahun biasanya belum ya, belum menopause. Jadi tidak ada salahnya coba periksakan diri ke dokter kandungan. Biasanya dokter akan melakukan USG untuk menilai apakah memang benar sel flora itu sudah tidak ada. Karena bisa saja pasien itu belum menopause, tapi dia sudah mengalami amenorrhea sekunder. Jadi dia tidak haid selama 1 tahun karena ada sesuatu, bukan serta merta karena menopause. Oke, jadi berarti intinya tetap harus periksa rutin selama punya rahim ya dok ya. Punya Ya, rahim, karena biasanya pubahologi. betul, karena biasanya Ayo. menopause terjadi sekitar 45. Bisa saja 40 sudah terjadi. Contohnya pasien dengan riwayat operasi atau pasien dengan sel telur yang lebih sedikit dari yang biasanya, itu bisa. Oke dok, thank you penjelasannya. Begitu Ibu Meyin. Nah sekarang ada pertanyaan lainnya dari Ibu Vivian. Selamat malam dok, saya Vivi mau bertanya, anak saya sekarang umur 17 tahun. Selama hampir 2 tahun tidak datang haid, padahal sebelumnya datang walaupun nggak rutin tiap bulan. Baru bulan ini dia dapat haidnya, tapi hanya sedikit sekali, berupa bercak-bercak aja. Apakah ini termasuk normal untuk perkembangan anak perempuan, dok? Thank you. Ya, itu masih termasuk normal. Namun, kalau dia sudah 2 tahun berturut-turut dia tidak haid, sempat 2 tahun tidak haid ya, lalu kemudian baru haid bercak-bercak, tidak ada salahnya untuk periksakan diri ke dokter kandungan. Karena kadang-kadang itu bisa karena masalah hormon pada anak ibu. Apalagi jika misalkan secara postur, contohnya secara postur, anak ibu itu relatif lebih berbeda dibandingkan anak yang lain. Contohnya, itu kadang-kadang bisa eh, membuat siklus haidnya itu tidak datang rutin seperti yang normal. Nah, jadi kalau sudah kan awalnya datang haidnya normal tuh, terus kemudian 2 tahun tidak haid dan sekarang baru datang dikit-dikit. Nggak ada, kalau misalkan nanti dia tidak datang setiap bulan lagi, nggak ada salahnya periksakan diri. Oke, oke. Baik. Dan untuk remaja jika memungkinkan nggak ada salahnya mulai berolahraga rutin. Oke. Berarti kesimpulannya sebaiknya periksakan dulu ya, karena kita tidak tahu penyebabnya apa, apakah faktor hormon atau faktor lainnya ya, dok ya. Betul. Oke dok, sekarang ada pertanyaan lainnya dari Ibu Yanti. Selamat malam dok, saya mau tanya anak saya umur 18, sudah 3 bulan ini haidnya dari hari ke 1 sampai 3 haidnya banyak, tetapi setelah itu hanya flek-flek saja, tapi masih keluar darah beku pada saat pipis. Apakah itu normal dok? Masih normal, Bu. Oke, normal Kalau ya bisa dia Bu Yanti. terjadi, masih normal. Nggak apa-apa. Sekarang dari Ibu eh, Biah, izin tanya dok. Satu, untuk siklus haid yang terlalu cepat datangnya bisa 1 bulan 2 kali. Apakah ini dikatakan normal? Contohnya tanggal 4 datang haid, tanggal 28 datang haid lagi. Terima kasih dok. Yang pertanyaan keduanya dok, kalau keputihan berwarna kecoklatan, apakah ini termasuk kista adanya kista dari rahimnya dok? Thank you.
Oke, jadi kalau untuk siklus haid yang kalau dalam sebulan ada 2 kali, dalam sebulan 2 kali ada siklus haid itu kalau dia terjadi setiap bulan, itu biasanya kita perlu lihat apakah itu ada masalah di hidung telurnya, ataukah ada beberapa perempuan yang memang siklus haidnya itu bisa terjadi setiap 3 minggu dia akan haid. Oh, Siklusnya gitu. itu 21 hari. Jadi dia memang cepat sekali. Bisa, bisa demikian. Atau bisa juga dia ternyata bukan bukan haid. Jadi di antara ya jadi dia haid tapi yang berdarah lagi itu bukan haid tapi perdarahan karena penyakit. Contohnya Oh, karena polip. Jadi dia haid tapi diantaranya yang dianggap sebagai haid itu bukanlah haid tapi intermenstrual bleeding. oh. Perdarahan dia di luar haid karena ada penyakit. Jadi Contohnya kita polip. kita nggak tahu juga ya dok ya, apakah ini sebulan 2 kalinya itu karena suatu hal yang normal karena memang seperti itu, ataukah karena adanya penyakit lainnya ya? Ya, betul. Nggak selalu bisa ketahuan. Ya, Jadi ya. ya Ada memang harus, pemeriksaan lebih gak lanjut enaknya ya. harus USG sih. Tapi ya kira-kira begitu. Masih bisa normal, bisa juga ada penyakit. Seperti Oh. polip. Nah, apalagi ini ada keputihan karenanya warna coklat, termasuk kista nggak dari rahimnya dok? Bukan sih. Kalau 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 yang kecoklatan itu masih bisa dari dinding rahim. Oh, Biasanya sih bukan dari apa? Bukan dari kista itu. Tapi oke. kista sendiri, kista pada indung telur, kista yang terjadi di indung telur bisa saja menandakan gangguan hormon. Karena kalau Hmm. kita balik ke yang pertama, sel Hmm. telur itu kan awalnya kecil, kemudian dia gede. Nah, setelah pada saat dia gede kan harusnya pecah. Kadang-kadang dia tidak pecah, dia akan menjadi besar sehingga dilihat di USG sebagai kista. Oh, Di atas 3 cm disebut sebagai kista. oh, oke ya, ya. Pada dasarnya semua orang berarti ada ya dok ya. Cuman kalau di atas 3 cm maka kita bilang itu kista dan sudah mengganggu ya dok ya. Oke, Betul, dan tidak harus operasi. Biasanya cukup diobservasi aja. ya. Rata-rata 3 bulan hilang. Oh, oke. Dan sekarang ini dari pertanyaan Pak Hadi, benarkah minum obat nyeri haid bisa membuat rahim kering, Dok? Hmm, Kurang tepat. Karena obat nyeri haid itu obat nyeri haid biasanya dia membantu untuk mengurangi nyerinya. Namun untuk rahim kering dalam arti dia tidak haid itu biasanya obat yang dibutuhkan adalah pil hormon. Pil hormon bisa bikin pasien tidak haid, tapi rahimnya bukan kering. Ya, ya. Tidak demikian. Dinding rahimnya tidak darah haid tidak terbentuk. Itu bedanya gitu, tapi tidak kering. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Fitri. Selamat malam, Dok. Saya mau bertanya, mitos atau fakta bila seorang wanita yang belum menikah atau belum pernah berhubungan badan bisa terkena kista atau gangguan rahim? Oh, itu bukan kista, itu memang benar. Jadi gangguan haid dan kista itu dapat terjadi pada setiap perempuan, terlepas dari status pernikahan dia. Itu bukan kista, itu Oke. kenyataan. Oke, jadi kesimpulannya, mau merit ataupun tidak merit, selama punya rahim, ada kemungkinan terkena kista. Gitu ya, Dok ya? Kista itu biasanya munculnya di indung telur. Jadi Ya, selama seorang perempuan masih memiliki kedua indung telur, dia ada kemungkinan untuk mengalami kista, kecuali kalau dia sudah menopause. Jadi oke. sel telurnya tidak ada sama sekali. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Karunisa. Selamat malam, Dok. Boleh saya bertanya apa? Boleh minum soda saat sedang menstruasi? Boleh sih boleh-boleh aja ya. Tapi kan tadi kita lihat penelitiannya. Jadi kalau minum soda itu meningkatkan kemungkinan jadi haid. Betul. Nah, Jadi, ya, ini kembali ke Anissa. Kalau misalkan pada saat kamu nyeri haid, kalau kamu minum soda ternyata kamu mendingan, ya silakan. Tapi jika kamu perhatiin, kok saya setiap kali, coba kalau kamu kurangi deh. Kalau nanti kamu menyadari ternyata setelah dikurangi nyeri haidnya, oh hilang nih, ya masalahnya kembali ke kamu. oke. Penelitiannya bilang minum soda meningkatkan kemungkinan nyeri haid. Hmm. Tapi apakah cocok sama kamu ya kita lihat.
Berarti cocok-cocokan ya, tiap orang beda ya dok ya efek dari minum soda ya. Ya, tapi kan kalau lihat penelitiannya bilang kan meningkatkan resiko jelek. Ya, betul. Oke dok, pertanyaan lanjutan. Dok, kalau haidnya sangat sedikit, hanya 1 sampai 2 hari pertama, lebih banyak itu pun tergolong sedikit sekali. Dan selesai pada hari ke-3 sampai 5, padahal dulunya sangat banyak dan lama. Apakah normal? Saat ini usianya 27 tahun, sudah sejak usia 22 tahun terjadi seperti ini. Gimana dok? Masih wajar. Apakah terjadi peningkatan berat badan dalam beberapa tahun terakhir? Jika demikian, nampaknya berhubungan. Oke. Jadi ini harus bagaimana dok? Ya, selama dia haidnya masih sebulan sekali nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak Oke, apa-apa. baik dok. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Facebook. Malam dok mau tanya, apakah benar kalau lagi haid kita tidak boleh minum es sama makan cabai? Bisa gejala miom, katanya gitu dok. Benar nggak tuh dok? Ya, enggak sih. Nggak Tidak ya? kuat. Ya. Jadi nggak ada hubungannya ya? Oke, Enggak. pertanyaan lainnya dari Ibu Lydia. Malam dok mau tanya, kalau menstruasinya tiap bulan maju terus, bahkan awal bulan mens, akhir belum mens, terus bulan berikutnya 3 minggu lagi mens, apakah itu normal? Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan tadi udah pernah ada yang tanya ya dok ya? Ya, kalau mau bagus, nggak ada salahnya menggunakan aplikasi pencatat siklus menstruasi. Ya. Kan ada dengan dunia dunia digital saat ini, banyak Mm-mm. aplikasi pencatat siklus. Jadi bisa dilihat tuh, oh siklus saya 21 hari, oh siklus saya 35 hari. Itu bisa ketahuan. Selama siklusnya masih antara range 21 sampai 35 itu normal. Oh, Kalau siklusnya itu kurang dari 21, contohnya 20 hari, 18 hari, jadi 3 minggu sekali, hampir nggak nyampe 3 minggu udah hype lagi. Nah, itu dia terlalu cepat. Kita perlu cari tahu kenapa. Sebaliknya kalau siklusnya 50 hari, jadi apa? Hampir 2 bulan lebih atau siklusnya 60 hari, 2 bulan lebih ke atas. Nah, itu biasanya ada sesuatu. Nggak ada salahnya kita cari tahu. oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kartini. Dok, mau tanya kalau saat jongkok namun kalau bangun itu nyeri perut bukan saat haid saja, tapi sering dari jongkok ke berdiri sudah USG normal semua itu. Kira-kira kenapa ya dok? Oke, kalau dari jongkok ke berdiri sering sakit, bisa saja memang masalahnya bukan masalah kandungan, tapi masalahnya dari otot kaki atau otot panggul. Jadi nggak ada salahnya mulai kalau misalkan WC-nya adalah WC ini saya beri sedikit lebih teknis jika WC ibu adalah WC bukan toilet jongkok melainkan toilet duduk sehingga ibu jarang melakukan gerakan jongkok bisa saja otot-otot kaki ibu kurang kuat Oke, sehingga berarti itu menyebabkan ya faktornya bukan semata-mata mah ya ini kan ibunya bukan nanya karena kalau mens tak ya. eh, dia nanya kalau dia dari jongkok ke berdiri sakit, apakah ada masalah di kandungan kan? Dia udah USG ke dokter kandungan, dokternya bilang nggak Baik-baik apa-apa, saja. tapi dia masih takut, makanya nanya di sini. Oke. Ya, Iya, iya. jadi dia khawatir ada masalah di kandungannya yang tidak bisa saja tidak terlihat oleh dokter kandungan sebelumnya. Apakah Oke. demikian? Nah, sepertinya tidak. Kalau misalkan gejalanya adalah pada saat dia berdiri dari jongkok ke berdiri, terus kemudian dia sakit, bisa saja memang masalahnya di otot atau tapi kalau memang mau USG lagi boleh. Kalau bisa diperiksa ke dokter kandungan, jika mau lebih yakin bisa di USG dari vagina. Mm-mm. Silakan USG dari vagina untuk menilai lebih jelas kira-kira ada masalah nggak. Oke. Oke, dan ini ada pertanyaan juga dari Ibu Tina. Malam dok, mau tanya kenapa anak gadis setiap bulan datang haid sakit perut, gimana cara ngatasinnya? Tadi dokter sudah menjelaskan dengan jelas bahwa ada beberapa makanan tertentu mungkin ya Bu ya yang bisa untuk mengatasi peradangan atau inflasi yang itu akan berefek kepada sakitnya mens. Ya dok ya, seperti itu ya. Betul.
Oke, Ya, next itu jika pertanyaan. tapi sekilas kalau buat anaknya, kalau misalkan anaknya itu sampai harus izin dari sekolah setiap bulannya, artinya kan nyerinya itu hebat sekali, sampai harus Ya, ya. izin. Dan jika dia menggunakan pil pil penahan sakit setiap bulannya yang cukup tinggi, ya perlu dipertimbangkan jika memang tidak ada masalah dengan USG, dilakukan tidak ada masalah dengan tidak ada kista, nggak ada miom, nggak ada adenomyosis. Tapi kalau ada nyeri high itu secara klinis dapat dinilai sebagai endometriosis, seperti yang tadi Bu Yani Oh, sampaikan. ya, ya. Dan pada keadaan demikian bisa dipertimbangkan penggunaan pil hormon. Oh, pil hormon yang tadi ya, Dok ya, Ya, pil pil hormon hormon yang mengandung progesteron. progesteron. Ya, ya, Itu bisa dipakai ya agar tidak sakit. Dan ya. itu dipakai dalam jangka waktu panjang, bisa 5 tahun, 10 Itu tahun. nggak ada Itu efek, Dok? Nggak ada efek samping? efeknya biasanya dia akan tidak haid. Dan kalau misalkan pasiennya dalam jangka panjang menggunakan itu, biasanya dia akan keluar darah di luar haid. Oh, Tapi itu bagus karena endometriosis penelitian saat ini ternyata dengan endometriosis yang aktif itu dia akan menurunkan kualitas sel telur. Jadi untuk jangka panjang, seorang pasien dengan endometriosis bisa menurunkan kesuburan hanya semata-mata karena adanya endometriosis. Sehingga saat ini paradigma dokter kandungan adalah kalau dia ketemu pasien endometriosis, bukanlah lini pertama atau pengobatan pertama bukanlah operasi, kecuali pada kasus tertentu ya. Tapi saat ini kita jarang operasi sebagai lini pertama, kita lebih banyak penggunaan pil hormon gitu, oke. Ya, ya, sebagai lini pertama. ya, ya. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Malam, Dok, kalau anak gadis haid tidak teratur tiap bulan, kalau vegetarian minum obatnya apa ya, Dok? Dari Ibu Juni Gunawan. Silahkan, Dok. Oke. Ah, oh bagus nih, karena ah, dia khawatir obat yang diminum mengandung produk hewani. Ya, betul. Ya, wah, ini saya sulit buat jawabin. Um, Oke, saya rasa yang bisa menjawab ini kalau untuk secara konteks menjawab apakah ada produk obat yang diminum mengandung produk hewani atau tidak, mungkin dari sisi kapsul atau tablet itu saya belum terlalu mengetahuinya. Ya, ya. Tapi saya rasa ada rekan apoteker yang seperti katanya Bung Yami yang mungkin bisa menjawab. Ya, Tapi bisa kalau saya pribadi, konsultasi dengan Ibu Miami ah, ya nanti ya. iya, Nanti bisa tolong Ibu Juni konsultasi iya. dengan Ibu Miami. Ya. Tapi kalau secara umum sih obat penahan sakit seperti paracetamol ataupun yang paling simpel kan paracetamol ataupun ibuprofen itu biasanya bisa digunakan. Sorry, Dok, pertanyaan dari Ibu Juni, kalau anak gadisnya itu tidak teratur tiap bulannya, dia harus minum vitamin apa? Dianya ini vegetarian gitu. Oh, oke. Kalau misalkan dia tidak teratur itu kita perlu menilai dulu maksudnya tidak teratur apa. Kalau dia haidnya setiap bulan terjadi, dia haid setiap bulan tapi hanya beda di tanggal, itu kita nilai sebagai teratur. Ya. Meskipun dia beda tanggal, makanya pentingnya kita mencatat. Ya. Yang kedua, kalau dia haidnya lebih dari 3 bulan, jadi dia 3 bulan sekali baru haid. Nah, itu biasanya kita perlu lihat di bentuk rahimnya itu normal atau tidak, dan terutama indung telurnya. Kalau indung telurnya, sel telurnya bentuknya seperti PCOS atau ovarian polikistik kecil-kecil, biasanya dia bukan yang dibutuhkan itu bukanlah mengkonsumsi vitamin tertentu, melainkan dia harus biasanya olahraga Oke. dan biasanya pola hidup yang belum makan lebih banyak sayuran, Mhm. makan lebih banyak protein, hindari produk hewan yang memungkinkan dan bukan mengkonsumsi suplemen tertentu. Kalaupun mau itu biasanya yang kita lakukan adalah kita berikan obat hormon untuk memancing haid setiap 3 bulan. Oke, jadi intinya gaya hidup yang harus diperbaiki ya, Dok ya. Iya, bukan suplementasi, sedikit berbeda. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Novi. Malam, Dok, anak saya mens pertama pada usia 9 tahun dan sekarang usianya 13 tahun.
1 tahun ini saya perhatikan mensnya 2 bulan sekali. Normal nggak tuh, Dok? Masih wajar. Masih wajar Karena karena kita dia bilang awal ya. masih wajar. Karena kita bilang dia nggak mens itu, amenore itu definisinya itu setelah 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan berturut-turut dia haid itu baru abnormal, baru dibutuhkan pengobatan untuk dipancing haidnya. Oke. Oke, Dok, itu saja mungkin dari Bapak dan Ibu semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri pada malam hari ini. Terima kasih banyak Dokter Jimmy yang telah memberikan ilmu yang begitu berguna bagi kami kaum awam, terutama bagi para wanita ya Dok ya. Semoga kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat dari Dokter Jimmy pada malam hari ini. Thank you so much, Dok. Sama-sama, Baiklah, Bu. saya berharap siapapun yang hadir pada webinar Zoom meeting malam hari ini bisa menambah pengetahuan dan mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Dokter Jimmy, karena tanpa praktek, ilmu tidak akan ngefek. Dan saya sangat mengapresiasi semua yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Mohon untuk membuka kamera untuk berfoto bersama. Silahkan kameranya dibuka, kita mau berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Oke, Ibu Miami, silakan difoto. Oke, sudah? Oke. Sekian dari saya, Meani Halim. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya minggu depan pada jam yang sama di webinar kesehatan dengan judul yang berbeda. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai ketemu. Thank you semua. Yuk.